Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya, seandainya kita punya budget 1 miliar, harus memilih 2 saham saja, bagaimana? Apa saja saham yang perlu kita pilih ya? Tentu saja ini tergantung literasi teman-teman semua ya, masing-masing ya. Jadi setiap orang kan pengen punya saham impian sendiri ya. Walaupun kadang saham impiannya itu secara fundamental kurang bagus, tapi karena dia seneng ya pegang suatu saham, akhirnya dia pegang saham itu, walaupun mungkin minus lah gimana. Tapi kalau secara ini ya, kita lihat risiko dan potensi profitnya, maka memang pilihannya adalah saham-saham yang berfundamental bagus dan harga sahamnya itu juga trennya naik, teman-teman. Jadi kalau cuman fundamentalnya bagus tapi harga sahamnya turun, ya kalau saya nggak masuk lah. Ngapain kita beli saham yang harga sahamnya turun ya? Ada beberapa saham yang secara fundamental bagus tapi harga sahamnya itu susah naik atau malah cenderung turun ya. Padahal secara misalnya labanya juga ada, terus growth-nya, pendapatannya juga naik gitu kan. Tapi sahamnya nggak naik-naik ya, malah cenderung turun. Kalaupun naik, nanti sebentar udah turun lagi. Ada yang model-model seperti itu. Dan ada juga saham yang trennya itu sudah mulai turun, teman-teman. Jadi kalau kita lihat grafiknya itu 3-5 tahun ke belakang ini udah turun terus ya. Jadi kalau mau naik itu mungkin nunggu keajaiban. Keajaibannya bagaimana ya? Ya mungkin ada isu strategis yang mungkin melipat gandakan harga sahamnya. Tentu saja ini bukan saham gorengan ya, teman-teman. Kalau saham gorengan itu ya nggak peduli ya, mau fundamental bagus, mau laba kecil. Kalau pengen sahamnya dinaikkan ya tinggal dinaikkan saja. Nanti kelihatan juga secara PBV bagaimana, PER-nya bagaimana. Contoh ya apa ya, misalnya brand ya. Brand ini PBV-nya ini udah 163, PER-nya 331 ya. Saya nggak mau masuk ke saham seperti ini ya, teman. Kalau untuk trading sesaat aja mungkin ya nggak masalah, tapi kalau untuk invest jangka panjang saya nggak mau masuk. Aman coba, aman tuh sekarang PBV-nya berapa? Oh masih 8 ya. Ya masih mending lah. BRPT coba 3 ya, masih mending ini BRPT. Tapi trennya coba kita lihat. Trennya 3 tahun ini naik turun nggak jelas. Saya nggak mungkin masuk saham seperti ini, teman-teman. Apa Kutu misalnya. Ini yang kemarin kejebak di Kutu ini saatnya exit ini, teman-teman. Lumayan ini ya kan. Kalau teman-teman kejebak di 56 kan sekarang sudah naik lumayan tinggi ya. Saya juga ini nggak masuk seperti ini ya, karena ini rugi, saham rugi saya nggak mau. Nah, kalau hanya memilih 2 saham, maka pilihannya adalah jelas bank, BCA, kemudian Mandiri, BNI, itu target yang paling rasional ya. Ini banking ya. Nah, BCA ini trennya kan naik, coba nih 3 tahun naik, 5 tahun juga naik. Kemudian BMRI tren 3 tahun naik, 5 tahun juga naik. BRI, nah ini naik. Tapi kalau dari ketiga bank ini, maka saya milih saham BRI, teman-teman. Kenapa? Karena BRI ini pertumbuhannya cukup bagus, terus labanya juga tinggi,
dividennya juga besar. Ini ya, BRI ini dividennya 2 kali. Ini di tahun 2023 ini ya. Ini 2023 ini udah 231 tambah interimnya 57 ya. Tapi kalau nanti di 2024 kemungkinan nanti finalnya ya mungkin ya masih cukup besar nih BRI ini ya. Ini IPS-nya aja udah berapa itu, 384 ya. 387. 387 kali berapa DPR-nya? 85%. 85,27. Anggap aja 85. 328 teman-teman. Masih dikurangi misalnya 84 lah. Interim yang kemarin. Masih 244 ya. Masih cukup besar. Dibagi 5750. 4,2%. Jadi 4,2%, kemarin 1, sekian persen, jadi udah di atas 5%. Ini pilihan nih teman-teman. Cuman masuknya kapan? Apakah sekarang ataukah nunggu turun ya? Kita lihat ini dividennya itu bulan apa ini? Bulan Maret ya. Ini otomatis ini udah deket ya. Jadi kemungkinan sampai hari ini kalau turun itu ya ada sih, tapi sudah mulai terbatas ya penurunannya, karena ini dari tanggal 29 ini udah mulai naik ini, dan naik 300 poin ya. Jadi mendekati pembagian dividen. Coba kita lihat ini naik terus nih dari bulan ini ya, Februari ini udah mulai naiknya karena ini dividennya. Habis itu naik terus nih BRI. Jadi kalau teman-teman hold sampai hari ini 1 tahun ini udah naik berapa ini? 4.700 ke sekitar 1.000 poin ya. Naik 1.000 poin. 1.000 poin dibagi 4.750. Udah naik 21%. Tambah dividen sekitar 5% ya, naik 26%. Nah, ini pilihan saya teman-teman. Teman-teman boleh ya milih saham perbankan yang lainnya, karena memang secara ini bagus ya. Cuma BRI ini karena labanya paling besar, terus dividennya juga lumayan besar ya. Bank Mandiri juga kalau nggak salah dividennya ya cukup besar ya. 529, 4%-an. Nah, berikutnya, jadi kalau saya punya 1 miliar ya teman-teman, ini yang setengah saya masukkan ke bank BRI, terus masuknya boleh bertahap, boleh langsung, karena harga sahamnya sekarang kan sudah di bawah ya, terus sentimennya sudah positif, kedepannya ini udah mau bagi dividen. Berikutnya adalah saham yang saya bidik adalah ini teman-teman, PTBA. Kenapa PTBA ya? Karena PTBA ini udah turun cukup dalam ya, dari 1 tahun ini udah turun berapa persen nih, dari 4.140 dikurangi 2560 dibagi 4.140, udah turun 38%. Nah, terus potensi dividennya, nah PTBA ini teman-teman, potensi dividennya mungkin dividennya nggak sebesar tahun lalu, cuman kalau lihat IPS-nya 437, ini dividennya itu paling besar di antara saham pertambangan yang lain ya, batubara yang lain ya, karena saham batubara yang lain itu dividennya 2 kali ya, tapi kalau PTBA ini 1 kali. Kita hitung aja misalnya 437
dibagi harga saham sekarang 2560. Ini udah 17% ya. Mantap ya, 17%. Kalau teman-teman punya 500 juta udah berapa ini? Udah 85 juta. Lumayan nih dapat bonus ya 85 juta di bulan apa ini? Sekitar Juni ya, di bulan Juni. Jadi ini masih Februari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya, awal Juni. Akhir Juni. Masih 5 bulan. Dan ini pun saham PTBA ini masih berpotensi turun, teman-teman. Nah, saat turun itu justru teman-teman nambah jumlah lot. Jadi kalau potensi turun ini masih di sekitar 2.500 ini masih ada. Jadi di sekitar 2.500 itu bagus tuh. Tapi kalau mau turun lagi di 2.400 bisa aja kalau harga batubara rontok ya. Sekarang harga batubara masih di atas $100 ya, jadi masih worth it. Nah, ini dengan catatan teman-teman belum punya saham batubara yang lain ya. Tapi kalau teman-teman sudah punya ITMG, Adaro, atau yang lain-lain yang sudah bagi dividen interim cukup besar ya, dipertahankan di situ nggak masalah, karena total dividennya juga cukup besar kalau di total setahun. Tapi kalau teman-teman belum punya, ya PTBA pilihannya. Karena apa? Pembagian dividennya paling besar di bulan ini ya, Juni. Tapi jebakan dividennya juga lumayan. Tapi kalau teman-teman lihat ini ya, di tahun 2022 ini setelah pembagian dividen ya turun ya, tapi turunnya nggak terlalu dalam. Pak 5 tahun lebih jelas di sini ya. Coba tahun berapa ya? Nih, 2022. Ada pembagian dividen ini ya. Nah, ini naik terus nih dari bulan apa ini? 2022 nih dari bulan. Naik terus ini. Dari bulan Februari. Ini tak naik terus karena harga batubara naik. Coba tahun 2021. Februari 2021, Maret naik. Ini masih turun. Ini mungkin karena apa, ada isu apa ya gitu. Turun sampai bulan apa ini? Mei. 2021 itu dividennya tanggal berapa? April. Oh, dividennya kecil ya 2021 ya. 2020 yang lumayan nih, Juni 2020. 2020 Juni. Nah, ini 2020 Juni ini naik juga ini. Dari April, Maret masih sempat turun. Januari ini turun. Februari turun. Ini Maret turun, ini 2020 ya. Ini mendekati krisis kalau nggak salah nih ya, COVID itu ya. Makanya turun rontok di sini 1.300. Habis itu naik langsung ke 2.500, bagi dividen turun 400 poin ya.
Nah, ini kalau harga batu bara turun ya ini rontok. Jadi ada resiko, ada potensinya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman nanti pilih. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini. Hari ini hari Jumat tanggal 2 Februari ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.